Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 57. Nina, kamu di mana? Johan berada di dalam hotel bersama dengan istri dan juga anak-anaknya. Mas, apa kita langsung ke Surabaya? Tanya Feni. Istirahat dulu, jawab Johan. Iya, capek soalnya. Feni merebahkan tubuhnya di atas spring bed berukuran besar tersebut. Johan menganggukkan kepalanya. 6 tahun enggak pulang ke Indonesia, rindu ya mas? Ucap Feni. Iya, jawab Johan. Feni tersenyum ketika mendengar jawaban suaminya. Selama 6 tahun ia menikah dengan Johan, tidak pernah sekalipun suaminya itu banyak berbicara. Suaminya hanya berbicara seperlunya. Bahkan bila Feni mengajaknya cerita, Johan hanya menjawab sekedarnya. Melihat sikap suaminya yang seperti ini, membuat Feni merasa semakin gemas dan penasaran dengan sikap cuek suaminya tersebut. Johan duduk di sofa yang berwarna putih. Pria itu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Anak-anak kelihatannya sangat kelelahan mas. Amira sejak tadi belum bangun. Ini Andini juga udah langsung tidur, ungkap Feni. Suaminya akan lebih bersemangat bila sudah membahas tentang kedua anaknya. Iya, mereka itu pasti capek, lama di dalam pesawat, ucap Johan. Feni menganggukkan kepalanya dan memejamkan matanya. Johan sudah berencana untuk datang ke rumah yang menjadi tempat tinggalnya dulu bersama dengan istrinya dulu. Johan tidak tahu apakah Nina masih tinggal di sana atau tidak. Tidak ada tempat lain yang bisa dikunjunginya selain dari rumah itu. Nina tidak memiliki siapa-siapa, dan Johan tahu pasti tidak akan pergi kemana-mana. Johan memegang dadanya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika mengingat wajah wanita yang begitu sangat dicintainya. Mas sangat rindu Nina, rindu sekali. Bila nanti kita berjumpa, Nina akan memilih untuk tidak suka dengan Mas selamanya. Mas akan menerima semua itu, meskipun Mas tidak ingin Nina meninggalkan Mas. Johan merasakan hatinya begitu sangat sakit ketika mengatakan kalimat tersebut. Pertemuan hanya akan menjadi pertemuan pertama setelah dirinya bertemu nanti, dan juga mungkin akan menjadi pertemuan yang terakhir setelah dirinya kembali. Mas juga akan berpisah dengan Nina secara hukum. Mas hanya ingin Nina bahagia. Maafkan Mas yang sudah tidak bisa menjadi suami yang sempurna untuk Nina. Maafkan Mas yang sudah menjadi ayah yang tidak baik untuk anak kita. Maafkan Mas yang sudah menyakiti hati Nina. Mas sangat sayang dengan Nina. Mas sangat sayang anak kita. Di saat Mas membisikkan kerinduan ini kepada bumi, Mas yakin langit dapat mendengarnya. Johan berkata di dalam hatinya. Tidak ada yang bisa dipertahankannya. Semuanya hanya tinggal kenangan. Dirinya sudah menjadi pria yang begitu tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Pria yang meninggalkan istrinya di saat sedang hamil. Johan merasakan hatinya yang begitu sangat sakit. Selama 6 tahun ini, dirinya tidak merasakan kebahagiaan apapun. Semuanya terasa begitu hampa. Keberadaan istri keduanya tidak mampu menghilangkan rasa cintanya untuk istri pertamanya. Selama ini, Johan selalu melakukan hubungan suami istri dengan Feni dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras. Pada saat itu, dirinya hanya membayangkan wajah Nina. Bila dirinya tidak mengkonsumsi minuman keras, maka dirinya tidak akan tertarik sedikit pun dengan istrinya. Hal ini sudah dijalaninya selama 6 tahun. Meskipun saat ini sudah ada 2 orang buah hatinya, namun semua itu tidak bisa membuat dirinya sepenuhnya bahagia. Rasa bersalah, rasa tidak bisa memiliki, rasa sudah berbuat yang tidak baik, mendapatkan predikat menjadi pria yang tidak bertanggung jawab, membuat dirinya terus berada di dalam rasa bersalah yang tiada akhirnya.
Seandainya kedua orang tuanya mau mengizinkan dirinya berpisah dengan istrinya setelah istrinya melahirkan, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Rasa sakit ini sudah membuat dirinya mati rasa, sudah tidak memiliki rasa apapun selain rasa hampa dan rasa bersalah. Selama 6 tahun berada di London, Johan putus kontak dengan teman-teman kuliahnya. Tidak ada nomor telepon teman-teman kuliahnya yang bisa dihubunginya. Dirinya difasilitasi semua kebutuhan hidup, namun sangat dibatasi dengan uang, sehingga Johan memang harus menghabiskan waktunya hanya di London tanpa bisa kembali ke Indonesia. Bila nanti aku berjumpa dengan Nina, aku akan berpisah dengannya secara hukum. Aku ingin dia bahagia. Aku tidak bisa membahagiakannya, namun aku yakin pria lain akan mampu melakukannya, Johan berkata di dalam hatinya. Meskipun dirinya seakan tidak ikhlas ketika mengingat wanita yang dulu sangat dicintainya bersama dengan pria lain, namun Johan sadar bahwa dirinya bukan orang yang tepat untuk Nina. Kedua orang tuanya bukanlah manusia yang punya hati. Bahkan mereka tidak memikirkan cucu mereka sendiri. Tapi belum tentu juga Nina menunggu aku dalam waktu selama ini. Mungkin sekarang dia juga sudah menikah. Nina begitu sangat cantik, pasti begitu sangat banyak yang menginginkannya. Johan merasa begitu marah ketika membayangkan hal itu. Sekarang umur anakku sudah 5 tahun lebih. Sekarang dia pasti sudah sekolah. Dia perempuan atau laki-laki, aku begitu sangat ingin melihatnya dan memeluknya. Dengan cepat Johan mengusap air matanya yang menetes begitu saja. Johan memandang ke arah tempat tidur. Saat ini, istrinya beserta anaknya sudah tampak tertidur dengan nyenyak. Johan beranjak dari duduknya, pria itu mengambil topi miliknya dan memakainya. Johan juga memakai kacamata berwarna hitam. Johan duduk di dalam mobil taksi dengan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Perasaannya begitu sangat tidak menentu. Apakah dirinya masih bisa berjumpa dengan Nina atau tidak? Seperti apa Nina sekarang? Apakah Nina sudah menikah lagi? Apakah Nina masih menunggunya? Pertanyaan tidak ada henti-hentinya bergulir di dalam kepalanya. Johan memandang jalan masuk ke dalam rumahnya. Di sinilah dulu dirinya pernah tinggal. Tempat ini begitu banyak memberikannya kenangan indah, namun begitu sangat menyakitkan bila kenangan itu kembali datang. Di sini dulu dirinya merasa bahagia bersama dengan istrinya dan hanya tinggal menunggu kelahiran anaknya. Namun kebahagiaan itu hanya sekejap saja dirasakannya, dan kini hanya tersisa rasa sakit dan bersalah. Johan keluar dari dalam mobil taksi yang sudah berhenti di depan rumah yang dulu pernah ditempatinya. Johan mengetuk pintu rumah tersebut. "Ada apa ya, Mas?" tanya wanita yang buka pintu rumahnya. Johan diam memandangnya. 6 tahun sudah berlalu dan pasti semuanya sudah tidak seperti yang dulu lagi. "Maaf Mbak, apa Mbak kenal dengan yang namanya Nina? Dulu dia pernah tinggal di rumah ini," tanya Johan. "Nina?" tanya wanita tersebut. Johan menganggukkan kepalanya. "Saya tinggal di sini sudah lebih dari 6 bulan, Mas, dan saya tidak kenal dengan orang yang Mas cari," jelas wanita itu. Johan menganggukkan kepalanya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh wanita yang bertubuh bulat tersebut. Johan memandang rumah yang ada di sampingnya. Pemilik rumah itu dulu begitu sangat dekat dengan Nenek Halimah. "Apa yang tinggal di sebelah ini masih Kak Wati?" tanyanya. "Kak Wati baru saja pindah, Mas, sekitar 2 bulan yang lalu. Suaminya dipindah tugaskan ke Riau," jawab wanita tersebut. Johan begitu sangat bingung kemana lagi dirinya harus bertanya. "Perasaan yang tinggal di depan ini orangnya udah lama, Mas. Coba ditanya sama Mbak itu saja," saran wanita tersebut. Johan menganggukkan kepalanya. "Siang Mbak," ucap Johan yang dengan cepat berlalu dari hadapan wanita tersebut. Johan mengetuk pintu rumah yang ditunjuk oleh wanita tersebut. "Iya, ada apa?"
tanya wanita yang keluar dari dalam rumahnya. "Permisi mbak, saya ingin tanya, apa mbak kenal dengan yang namanya Nina?" tanya Johan. "Oh, Nina yang ditinggalin suaminya sewaktu lagi hamil itu ya?" tanya Desi. Johan menganggukkan kepalanya. Mendengar ucapan wanita itu membuat hatinya terasa begitu sakit dan juga malu. "Dia sudah pindah, tapi nggak tahu entah kemana," jawab Desi dengan sangat ketus. "Apa sudah lama Mbak Ninanya pindah?" tanya Johan. "Lumayan," jawab Desi. Desi memandang Johan dengan tatapan yang tidak suka. Johan hanya diam berdiri di depan wanita tersebut. Dirinya tidak tahu harus bertanya kepada siapa. "Anaknya perempuan atau laki-laki mbak?" tanya Johan. "Laki-laki." "Apa Nina sudah menikah lagi?" "Selama dia di sini, dia tidak pernah menikah lagi. Nggak tahu kalau sekarang," jawab Desi. "Nina itu tinggal di rumah yang itu," ucap Desi menunjukkan rumah yang selama ini ditempati oleh Nina. Johan merasakan hatinya yang begitu sangat sakit. Dulu, waktu mau melahirkan anaknya, dia itu ke rumah bidan tengah malam sendirian. Kasihan, belum lagi besarkan anaknya sendiri. Pokoknya lihatnya sangat menyedihkan. Johan hanya diam ketika mendengar keterangan wanita tersebut. "Apa mbak nggak tahu Nina pindah kemana?" "Saya tidak tahu, Nina tidak ada cerita," jawab wanita itu. Johan tidak tahu harus bertanya apa lagi karena dirinya memang tidak mengetahui bahwa Nina tidak memiliki keluarga yang bisa dikunjunginya. "Mbak, ini nomor telepon saya. Bila ada kabar tentang Nina, tolong hubungi saya," ucapnya memberikan nomor telepon yang dituliskannya dengan kertas yang sudah disiapkannya. Desi mengambil nomor telepon tersebut dan menganggukkan kepalanya. "Saya permisi mbak," ucap Johan yang kemudian berlalu dari hadapan Desi. "Apa kamu mantan suaminya?" tanya Desi. Johan menganggukkan kepalanya. "Saya permisi mbak," ucapnya. "Ya silahkan," jawab Desi. Johan kembali masuk ke dalam mobil taksi yang masih menunggunya. Ia membuka kacamata yang saat ini dipakainya dan mengusap air matanya. Desi memandang mobil taksi yang berlalu dari hadapannya. Desi mengoyak-ngoyakkan kertas yang berisi nomor telepon tersebut. "Kamu mungkin tidak niat untuk mengambil anak kamu, tapi belum tentu orang tua kamu yang tidak baik itu,"